Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Anda kembali lagi menyaksikan acara kami yakni Special Talk. Kali ini bersama saya Denis Farida. Pemirsa, tak kalah menarik memang kali ini kita mengangkat tema yakni UMKM dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana tidak ini temanya diangkat langsung dari seseorang yang dimana kita juga menghadirkan narasumber terpercaya dari kedinasan pastinya. Ada Bapak Yosi Hendrawan SST selaku fungsional penyuluh industri dan perdagangan di Skumdak Kota Batu. Dan tak kalah pula di sini ada UMKM yakni Ibu Nur Hasanah peserta Women's Economy Development Academy atau disingkat biasa dikenal dengan WEDA serta owner dari dapur Tangkans kayak gitu ya Bu. Ya kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah baik Ibu. Di sini kita pengen ngobrol-ngobrol sesuatu hal. Nah, sebelum mengangkat tema ini UMKM dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi bisa diceritakan bagaimana sih di sini profilnya Ibu sendiri? Silakan. Perkenalkan, saya Ibu Nur Hasanah, saya owner Dapur Takan. Dapur Takan ini berdiri mulai tahun 2015. Cuman lebih intensif saya kembangkan di tahun 2020 karena waktu itu saya sudah tidak bekerja lagi. Seluruh legalitas kami urus di situ dengan dibantu sama PLUT untuk memudahkan kami ngurus izin. Akhirnya izin sudah kami dapat mulai dari PRT sampai sertifikat halalnya sudah semuanya. Alhamdulillah tinggal 1-2 produk yang belum. Tujuan kami mendirikan Dapur Takan ini awal mulanya ya itu untuk mengisi kekosongan. Tapi lama-lama semakin lama kok alhamdulillah bisa menunjang perekonomian keluarga. Gitu. Oke, baik. Berarti memang ini berawalnya dari pandemi atau memang pandemi? Pandemi. 2020. Maret 2020 saya dirumahkan dari perusahaan saya tempat bekerja. Setelah itu saya aktif untuk menghubungi PLUT untuk ngurus-ngurus perizinan gimana caranya. Memang saya nol sama sekali di bidang usaha ini. Kemudian alhamdulillah 2021 seluruh perizinan kami keluar dan bisa kami edarkan kepada kami dengan tidak ada perasaan was-was gitu. Oke, baik. Kira-kira kurang lebih memang Pak Yosi ini juga membantu ya Bu ya? Amat sangat membantu karena untuk yang pengurusan PRT itu Mbak Denis itu dibutuhkan IMB. IMB. Nah kami ini untuk yang para pengusaha yang awal-awal ya Mbak ya, IMB buat apa kan gitu. Nah itu alhamdulillah dari PLUT dikasih rekom sehingga tanpa IMB dengan rekom PLUT itu cukup sakti kami langsung bisa ngurus BRT itu. Cepat sekali ya Bu ya. Berarti 2020 pandemi itu muncul justru Ibu menjadi seorang pengusaha gitu ya. Karena ini, itu PHK dari perusahaan. Iya betul. Sampai dengan tahun 2023 ini kan masih awal berarti memang belum berjalan maksimal 3 tahun ya, masih 2 tahun sekian. Cuman kalau yang stik susu ini memang awalnya kami sudah mulai usaha waktu masih kerja di hotel. Kalau tiap pagi kami jualan oleh-oleh Mbak stik susu ini. Jadi produk yang terlama stik susu. Kemudian setelah pandemi itu kami mikir lagi apa pusat oleh kan tutup semuanya, nggak mungkin lah kami jualan camilan. Akhirnya kok ada tetangga yang pertama minta tolong dibuatkan ini anak saya nggak suka makan. Akhirnya merambah ke abon 2020 abon itu sama 2020. Yang Bu kecil itu ya. Kenapa sih Bu dinamakan dengan Dapur Takans? Nah, itu berawal dari mungkin ejaannya kemarin mohon maaf ejaannya kan dapur ya. Itu ejaan lama karena kami yang ngelola orang tua-tua Mbak Denis. Tapi meskipun tua semangat kami tetap muda ya. Kemudian Takans itu harapan kami itu nama 2 putri kami yang kami gabung, harapan kami usaha kami ini sampai langgeng nanti dilanjutkan sama putri-putri kami itu. Amin. Ya. Jadi memang penggabungan dari anak tercinta. Iya, iya. Oke, baik. Nah, mulai dari Dapur Takans namanya diangkat dari kedua anaknya. Kemudian di sini ada varian-varian yang diangkat. Sepertinya banyak sekali nih mulai bumbu dan lain-lain. Bisa diterangkan, Bu? Ya, untuk yang produk awal kami yang paling lama stik rasa susu ini Mbak Denis ya. Kemudian ini ada 2 varian, ada varian ori sama coklat. Kemudian ada aneka abon, ayam sama ikan. Ikannya khusus tuna, lele, cakalang. Terus bumbunya bumbu pecel. Nah, itu sudah beragam ya Bu ya. Varian abon ada yang pedas sama original. Baik. Ya. Untuk sistem penjualannya online atau offline Bu? Online dan offline. Online. Kalau yang online itu kami ada di Tokopedia, ada di Shopee, TikTok juga ada, TikTok Shop barusan ini. Ya pelatihan dari PLUT juga, dari Pak Ipin, TikTok untuk TikTok Shop itu.
Terus kemudian untuk yang offline kami di pusat oleh-oleh juga, kami titipkan juga, Mbak. Oke, baik. Kemudian kalau yang toko offline-nya di beberapa titik tadi ya? Iya. Iya, yang Iya. dititipkan itu ya? Iya, kami titipkan. Baik kalau gitu. Kita berpindah ke Bapak Yosi. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah mengenal ya Bapak Yosi ini siapa, karena memang sudah beberapa kali diundang ke Akurplen Televisi. Beliau ini benar-benar bermanfaat sekali untuk para UMKM ya. Jasanya luar biasa. Kita sapa dulu deh Pak Yosi. Nah, siang-siang ini biasanya awal tahun atau mungkin akhir tahun kemarin tuh banyak kegiatan di Distindak. Bisa dijelaskan bagaimana sih Pak itu kegiatan UMKM di Batu bisa berjalannya maksimal sampai dikenal di seluruh Indonesia? Ya, sebelumnya kita sapa dulu ya pemirsa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami. Semoga juga rekan-rekan pelaku usaha maupun masyarakat juga sehat semua, Mbak. Amin. Jadi memang beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir ini memang banyak sekali kegiatan, karena memang di terakhir-terakhir kan biasa ya kita istilahnya tutup tahun sampai kita kegiatan biasanya banyak ngumpul di akhir tahun. Itu kebetulan kita juga kegiatan kita berupa kemitraan. Jadi kemarin karena ada ini ya dari mana perbankan, itu kita juga bermitra dengan perbankan, kebetulan dari Bank Jatim waktu itu dapat kita juga disupport sama Bank Jatim juga, yang kemarin kalau di media kita launching tempat kita yang baru coworking space. Jadi coworking space di situ kita bikin Plut itu seperti kafe. Plut itu modelnya sekarang kalau teman-teman pelaku usaha maupun masyarakat mau memanfaatkan di Plut itu temu bisnis, atau bahkan misalkan kalau gini, ketika para pelaku usaha COD ya istilahnya COD itu ketemuannya di mana di Plut gitu, itu kan ada sisi di belakang, ada sisi pemerintah kan lebih dipercaya seperti itulah. Itu yang konsep itulah yang awalnya dari Pak Kepala Dinas, kemudian itu berpikir seperti itu. Akhirnya kita berpikir, kita dan tim itu berpikir apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Akhirnya PR juga buat kami, terus akhirnya ketemu itu ya udahlah kita mencoba untuk bikin coworking space. Jadi di situ ada tempat yang lebih milenial lah, lebih nyaman, lebih enak untuk tempat ketemu dan segala macam. Nah, kebetulan Plut ini saya selain istilahnya diberi amanah untuk mengelola Plut ini, sebenarnya Plut ini kan istilahnya kayak ujung tombaknya Plut ini di konsultan. Kebetulan teman-teman konsultan ini di akhir tahun ini juga sibuk. Soalnya gini, teman-teman konsultan ini tidak hanya laris di Kota Batu, tidak hanya membina pelaku usaha Kota Batu, tetapi beliau-beliau ini juga membina di kota kabupaten lain, karena memang kebetulan di kita itu ya di daerah lain menyebutkan bahwa Batu itu sebenarnya lebih istilahnya tentang kemasan, tentang kualitas produk itu juga lebih bagus ya istilahnya gitu. Tapi kalau saya pikir sih karena keuntungan kita satu, kita itu kota pariwisata dengan adanya meningkatnya wisata. Dengan kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, nggak mengikuti kemasan yang bagus, eye catching dan segala macam, kita akan ketinggalan. Akhirnya seiring sejalan dengan seperti itu, kita membinalah pembinaan kepada teman-teman pelaku usaha bahwa kemasannya harus seperti ini, apalagi kita juga punya rumah kemasan, desainnya harus seperti ini, kita bantu sampai ke pemasaran baik itu offline maupun online. Nah, online kan kebetulan teman-teman pelaku ini juga terus getol dibantu oleh teman-teman konsultan. Oke, baik kalau gitu. Seru sekali sih memang kalau bicara soal Kota Batu, Swissnya Jawa gitu ya, apalagi di sini pariwisata semakin padat karena semakin banyak ya Pak. 3 tahun terakhir itu banyak sekali pembangunan, jadi UMKM ini mulai tumbuh di mana-mana kayak gitu. Dan kita berbicara mengenai komunitas Averus, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini, sebelumnya kita akan menyaksikan VT seputar memang kegiatan Averus seperti apa sih? Ini dia. Dalam rangka mendorong penguatan peran perempuan di ruang publik,
khususnya di sektor ekonomi, kami komunitas Averus bekerjasama dengan Kedutaan Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste melaksanakan program Women Economic Development Academy atau yang kita sebut dengan WEDA. Program ini mendidik pelaku-pelaku UKM khususnya perempuan untuk bisa bersama-sama lebih maju dan berkembang melalui peningkatan keterampilan, literasi keuangan dan bisnis, serta pemanfaatan platform digital. Program kami laksanakan secara berkelanjutan kurang lebih 7 bulan. Berbagai training menarik dan menyenangkan kami suguhkan kepada para peserta sebagai sebuah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan dan skill yang dibutuhkan bagi pelaku UKM. Ada training yang menghadirkan expert sesuai dengan tema-tema yang kami usung, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah memberikan pendampingan kepada mereka untuk bisa menerapkan apa yang telah mereka pelajari, telah mereka diskusikan pada forum-forum training yang telah kita berikan kepada mereka. Pendampingan tersebut kami laksanakan dalam bentuk small group learning, yakni kelompok kecil yang berisikan 7-10 orang. Melalui metode tersebut, kami memberikan konsultasi dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, melalui program ini kami berharap para perempuan pelaku UKM dapat mengembangkan diri dan bisnisnya agar mereka dapat berperan secara aktif di ruang-ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Itu tadi adalah video tayang di mana memang video tersebut adalah kegiatan Averus ya Bu. Ya, nah kegiatan tersebut bisa dijabarkan Bu seperti apa sih kegiatan Averus sesungguhnya? Baik Mbak Denis, jadi untuk yang Averus khususnya untuk WEDA ini ya, itu kegiatannya terbagi dalam kelas besar sama kelas kecil. Kami didampingi selama 6 bulan. Pada saat awal penerimaan itu memang informasinya disebar melalui PKK kelurahan. Jadi dari situ nanti kami ada semacam kayak filternya nggak macam-macam kok Mbak. Cuman siapa yang niat gitu aja, siapa yang niat, siapa yang pingin maju ya nanti sama dari panitia Averus dipilih. Nah kegiatannya ada kelas besar, jadi habis 6 kali pertemuan kelas besar, habis kelas besar nanti dalam jeda waktu yang nggak begitu lama diadakan acara kelas kecil RTL namanya. Nah itu kami untuk Batu dibagi menjadi 3 kecamatan. Ini Semalang Raya Mbak. Jadi tidak hanya Batu aja tapi Semalang Raya seperti itu. Dan kegiatan Averus ini menurut saya benar-benar bermanfaat, terutama untuk pengembangan usaha. Jadi yang belum punya legalitas di situ tanya, diuruskan legalitasnya. Apa sih yang kurang dari teman-teman yang pengusaha itu? Yang pemasarannya trouble, diuruskan juga. Jadi kami juga diajari bermacam-macam pemasaran secara online. Bikin Linktree juga, yang saya yang sudah tua gini Linktree agak bingung, diajari juga, semuanya diajari. Ya alhamdulillah nggak gaptek sekarang sejak ikut Averus itu. Gitu. Ya, jadi memang dari dinas ada, kemudian dari komunitas juga ada. Iya, iya. Oke, baik. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali ya, walaupun memang difilter dulu ya kan yang niat dan tercepat. Iya, gitu kan. filternya nggak macam-macam, bukan like and dislike, enggak, niat apa enggak, gitu aja. Mungkin Pak Yosi juga begitu, yang diplut, nggak niat ya nggak usah ya Pak Yosi ya. Nah, seperti karena itu. memang masih banyak yang ini. Iya, Nah, betul. kalau seandainya di Diskumdak Kota Batu sendiri itu kerjasama komunitas Averus itu seperti apa Pak? Awal mulanya bisa sampai 6 bulan karena itu kan pembiayaan dari luar negeri ya Pak? Ya, jadi gini, kebetulan kapan hari kan teman-teman dari Averus ke Plut ya. Jadi untuk pemberdayaan teman-teman pelaku usaha, kami sangat menyambut baik terhadap komunitas seperti ini karena UKM di Batu itu kurang lebih datanya itu sekitar 14.000 sekian. Nah, binaannya Plut itu juga kurang lebih yang sudah masuk ke kita dan kita fasilitasi dari tahun 2014 sampai sekarang itu sekitar 1.900 UKM. Tetapi dari semuanya itu tidak semuanya aktif gitu. Jadi istilahnya mereka mungkin ke situ hanya untuk ngurus NIB atau mungkin untuk istilahnya rekomendasi atau mungkin tanya-tanya, itu kita anggap sebagai mereka bahwa mereka
sebagai kita beri layanan lah istilahnya. Nah, Avirus ini Avirus masuk ngobrol dengan kami bahwa kita pembinaan Pak seperti ini, pembinaan ke pelaku usaha, istilahnya selama 6 bulan dibantu bahkan sampai diajari dan segala macam. Lah, keuntungan bagi kami senang juga karena di kita kan juga ada keterbatasan dalam arti konsultan, kita juga punya konsultan, tetapi dengan adanya Averus itu wawasan teman-teman pelaku ini lebih luas karena akan dikumpulkan dengan para pelaku usaha di Malang, di kabupaten, mungkin bahkan di mana ya, luar Malang Raya juga mungkin memungkinkan gitu. Makanya dari hal-hal itu saya kapan hari ngobrol dengan teman-teman Averus, wah ini bagus ini ya. Istilahnya gayung bersambut lah, dalam arti mereka juga ada pembiayaan, terus ada pelatihan dan segala macam. Di kita juga punya istilahnya punya data. Ini UKM yang siap nih, yang kita belum bisa, istilahnya ayo dibantu ini untuk membina UKM ini. Dan rata-rata mereka bilang memang ini rata-rata nanti perempuan atau ibu-ibu, ya itu malah karena di Batu ini hampir 80% itu para pelaku usahanya ibu rumah tangga, wanita. Makanya kenapa pada waktu berapa pekan yang lalu, kalau nggak salah bulan Februari, kita kan menjadi side event W20 karena memang pelaku usaha di kita kebanyakan memang rata-rata wanita ibu rumah tangga. Makanya dari itu, wah ini bagus ini satu terobosan yang bagus, ada komunitas yang bisa membantu ibu rumah tangga untuk meningkatkan kualitasnya itu. Nah kebetulan beberapa kali juga kita diajak mereka untuk membantu juga pelaku usaha yang menjadi binaannya mereka juga. Memang konsisten komitmen pelaku usaha itu memang benar-benar dari awal sudah kita tekankan bahwa usaha itu memang butuh istilahnya butuh kekuatan untuk komitmen konsisten bagaimana dia melakukan usahanya dan lebih fokus seperti itu. Apakah dari Diskumdak sendiri ada pelatihan juga atau mungkin pertemuan global seperti komunitas Averus yang seperti tadi? Itu seperti apa Pak? Ada, jadi kita continue ya kalau untuk pertemuan-pertemuan kelas besar seperti yang disebutkan di Averus kan juga ada kelas besar, nanti dimantapkan sama di kita juga di Pelut juga seperti itu. Kita ada kelas besar, bahkan meskipun kita tidak menggunakan istilahnya dengan difasilitasi Diskumdak, alhamdulillah dari kemitraan itu juga memfasilitasi juga. Jadi memfasilitasi, kita sosialisasi terkait dengan produk mereka bahwa istilahnya kita cari UKM-UKM yang benar-benar mempunyai komitmen, yang benar-benar ingin istilahnya ingin jalan, ingin maju bersama kita bina sampai nanti setelah itu tidak kita lepas gitu loh. Bahkan itu kita tidak melihat itu komunitas apa, tetapi ketika dia sudah mempunyai komitmen, sudah berkonsisten, satu orang pun pelaku usaha akan kita layanin, akan dilayanin konsultan. Bahkan satu pelaku usaha seperti Bu Nur ini satu orang, beliau aja bisa tangani oleh 5 konsultan itu. Jadi karena kan 5 konsultan itu ada produksi, ada manajemen, ada SDM, ada pemasaran, terus kemudian ada keuangan. Jadi semua satu pelaku usaha itu bisa tertangani oleh 5 konsultan ini, dan itu tidak harus kelompok tapi satu orang pun dilayani. Bisa ya Pak ya. Jadi memang konteksnya di sini langsung dari nol bisa atau harus ada usaha bisa masuk ke Diskumdak? Tidak, jadi kita tidak istilahnya tidak mengkotak-kotakkan ini, oh ini belum punya usaha kita tidak bisa, enggak. Jadi memang dari awal penumbuhan wirausaha, jadi mulai bahkan yang sekarang ini kan kita punya program untuk SMA, SMK, mahasiswa bahwa penumbuhan wirausaha baru. Kita bina mentalitasnya, kita benahi, jadi orang ketika dia lulus nanti tidak berpikir wah aku harus bekerja di mana, tapi bagaimana dia menciptakan lapangan pekerjaan dengan adanya storytelling dari teman-teman pelaku usaha. Karena pelaku usaha baik itu konsultan maupun nanti kita ngambil dari pelaku usaha, karena memang kita harus pintar membaca peluang. Bahkan dengan industri 4.0 sekarang ini, bahwa teknologi itu sangat berperan terhadap dunia usaha. Jadi sekarang anak-anak mahasiswa pun kalau megang gadget mungkin kalau dia lebih inovatif ya, kalau kita bisa mendorong mereka itu bisa buat jualan, bisa di
marketplace besar kan Jualan menggunakan online semua sekarang seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi memang programnya banyak ya, bervarian, yang dulunya ibu-ibu gitu kan. Kemudian sekarang sudah ke anak remaja, mahasiswa. Luar biasa sekali memang ya di Sukmina Kota Batu ini. Dan nantinya di segmen 3 kita akan membahas lebih dalam lagi seputar memang kegiatan dan usahanya dari Dapur Takans ini. Nah, tapi pemirsa, sebelum Anda menyaksikan iklan yang satu ini, jangan lupa follow Instagramnya dari Averus, yakni averus.or.id, atau mungkin Dapur Takans di @dapoer_takans pakai Z pemirsa. Dan juga ada @hendrayos, yakni hendrayos09, lebih lengkapnya ya, sekali lagi @hendrayos09. Mungkin mau yang tanya-tanya ke Bapak Yosi, silakan langsung di DM mungkin ya Pak ya, atau mungkin langsung ke dinasnya juga silakan. Nah, seperti itu. Di-plot aja nanti. Iya, oh di-plot aja ya Pak ya, baik kalau gitu. Kemudian nanti kalau seandainya pemirsa belum sempat menonton televisi di depan layar Anda, langsung saja follow Instagramnya Dialog Siang, yakni @dialogsiang.atv. Kemudian ada Instagramnya juga Agrobuletan Televisi, dan kita juga upload di YouTube kami, yakni Agrobuletan Televisi. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali. Dalam rangka mendorong penguatan peran perempuan di ruang publik, khususnya di sektor ekonomi, kami Komunitas Averus bekerjasama dengan Kedutaan Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste melaksanakan program Women Economic Development Academy atau yang kita sebut dengan WEDA. Program ini membidik pelaku-pelaku UKM, khususnya perempuan, untuk bisa bersama-sama lebih maju dan berkembang melalui peningkatan keterampilan, literasi keuangan dan bisnis, serta pemanfaatan platform digital. Program kami laksanakan secara berkelanjutan kurang lebih 7 bulan. Berbagai training menarik dan menyenangkan kami suguhkan kepada para peserta sebagai sebuah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan dan skill yang dibutuhkan bagi pelaku UKM. Ada training yang menghadirkan expert sesuai dengan tema-tema yang kami usung, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah memberikan pendampingan kepada mereka untuk bisa menerapkan apa yang telah mereka pelajari, telah mereka diskusikan pada forum-forum training yang telah kita berikan kepada mereka. Pendampingan tersebut kami laksanakan dalam bentuk small group learning, yakni kelompok kecil yang berisikan 7-10 orang. Melalui metode tersebut, kami memberikan konsultasi dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, melalui program ini kami berharap para perempuan pelaku UKM dapat mengembangkan diri dan bisnisnya agar mereka dapat berperan secara aktif di ruang-ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Anda kembali lagi menyaksikan acara kami Special Talk. Masih dengan tema yang sama yakni UMKM dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Langsung saja kita ke Ibu Nur ya. Ibu Nur, tadi kan kita sudah membahas beberapa varian di sini ya, termasuk stik rasa susu. Nah, di sini bisa di-spill untuk bahannya seperti apa, kemudian ini tahan sampai berapa lama, dan juga yang paling penting harganya ini. Berapa, Bu? Ya. Baik Mbak Denis, untuk stik rasa susu ini mungkin untuk pemirsa semuanya juga jangan salah fokus dengan namanya. Sebetulnya memang dia bukan perisa, memang susu, tapi hanya untuk memudahkan kami di perizinan sehingga kami kasih nama stik rasa susu. Untuk bahannya itu susu sapi segar, kemudian kami ambil sebagian lemaknya, sebagian yang cair, ada tepung terigunya, kemudian ada telurnya, ada menteganya.
Kami olah, kemudian kami goreng. Nah, uniknya ini untuk penggorengan stik susu yang produk kami ini hanya 1 kali pemakaian. Kalau lebih dari itu tidak bisa dipakai karena ada campuran mentega sama telurnya, sehingga apa Mbak, dari situ berbuih seperti itu. Expirednya 6 bulan tanpa bahan pengawet. Untuk stik susu ini ada 2 varian coklat sama original. Originalnya juga nggak ada tambahan MSG. Jadi cuman kami tambahkan sedikit garam untuk rasa gurihnya, seperti itu. Kemudian harganya untuk stik susu ini per 100 gramnya 15.000. Per 100 gram Ya, itu 15.000 saja ya. Iya. Wah, ini susunya berarti susu original kan? Susu, iya. Ada kan rasa melon, stroberi. Itu yang coklat itu Mbak, yang coklat itu susu sapi kami tambah coklat. Ada coklat. Ada juga ya, ya, itu terinspirasi saat kami pamer di JTP3, itu kok ada anak-anak yang kami tawarkan produk kami kok nggak suka, ternyata dia sukai coklat, akhirnya kami bikin yang itu. Coklat ada Iya, 2 varian. ya. Kemudian dari stik rasa susu kita beralih ke ada di sini Abon. bumbu pecel Bumbu pecel, juga iya. dan juga abon. Silakan Bu. Untuk yang bumbu pecel ini juga kami buat cuman dari kacang tanah aja, nggak ada campuran apa-apa kecuali bumbu dan rempah-rempahnya itu Mbak. Expirednya cuma 3 bulan. Ini kami sangrai, jadi untuk minimal minyaknya. Expirednya juga 3 bulan. Kemudian komposisinya cuma kacang, gula Jawa, gula Jawa, kemudian bumbu. Cuma itu aja rempah-rempah itu. Terus untuk harganya ini per 200 gram itu kami jual 14.000. 14.000 Ya. saja ya. Sudah bisa mendapatkan oleh-oleh dari khas Kota Batu nih. Iya, kalau mau masak pecel nggak usah ribet. Ulek-ulek ya Bu ya. Iya baik. Langsung aja ke dapur Takang Tomesa. Baik, di sini pengen deh semuanya ini. Untuk abonnya. Oh ya, abonnya ini, belum ya Bu ya? Ya, abonnya ini kami buat kami sebut abon murni karena nggak ada campuran apa-apa. Dalam artian cuman kalau abon ayam ya ayam plus bumbu, gitu aja. Abon ikan lele plus bumbu, seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang tidak terbiasa mungkin kaget kok mahal. Bukan mahalnya, kalau dilihat kualitasnya ya murah banget karena itu kami tidak ada campuran apa-apa. Untuk harganya kami berkisar untuk yang ori itu 30, kalau yang pedas 33.000 per 90 gram. Ada varian pedas sama ori. Kalau gini berapa gram? Ini 90 gram, Mbak. Yang segini berarti ya, Ya, yang seharga itu ya. 40 sekian itu. Baik kalau gitu. Ibu di sini bisa diceritakan jatuh bangunnya, pastinya kan tidak melulu Iya, profit ya. Betul. Nah, mungkin bisa menginspirasi warga di seluruh Indonesia atau mungkin tadi SMK atau mungkin mahasiswa yang mau mengikuti jejak Ibu sebagai pengusaha. Iya. Prinsipnya itu kalau usaha itu kita harus punya mental usaha. Karena apa? Saya sudah pernah jadi karyawan, nah sekarang usaha. Kalau karyawan itu zona aman dan nyaman. Kalau mau jadi pengusaha harus siap lepas dari zona itu, aman dan nyaman. Karena apa? Hari ini kita bisa jadi dapat pendapatan 10 juta. Berapa minggu? Enggak belas. Nah, ya itu yang harus disiapkan teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kalau mau usaha itu enggak punya mental usaha yang kuat seperti itu, dia kembali ke karyawan. Ngelamar lagi. Sementara kalau sudah sekarang sulit juga kalau seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau jadi pengusaha itu awalnya harus mentalnya harus disiapkan benar-benar. Kemudian niatnya harus kuat dan jangan lupa harus sering istilahnya modifikasi produk. Seperti itu. Produk harus dimodifikasi. Apa sih yang kurang? Harus kita kembali ke produk kita, kekurangan sama kelemahan produk kita apa, dan itu harus kita terus upgrade terus pengetahuan sama modif produk. Oke, seperti itu. Baik. Kemudian pernah nggak sih merasakan pahitnya itu? Pernah, Getirnya itu seperti apa? Pernah. Jadi kalau justru saya awal-awal pandemi ini booming-boomingnya, lancar-lancarnya. Karena apa? Karena semuanya nggak boleh kemana-mana, mereka belanjanya online. Ya, di Tokopedia itu sampai Nun Sewu. Pernah satu kali flash sale tuh abon saya 30 bungkus habis, sementara satu bungkusnya segitu ya habis, besoknya lagi ikut flash sale lagi, seperti itu. Nah, justru setelah pandemi di saat orang-orang sudah bisa boleh berkeliaran, nah itu kami mulai sepi. Nah, untuk teman-teman yang usaha pada saat sepi, saat down,
Jangan terus pindah. Aku mau kembali lagi ke selera asal, aku mau kembali ke kegiatan awal. Jangan, tetap fokus di sini sambil mikir, kenapa ya kok sepi? Nah, itu. Nah, dari sini, dari kita introspeksi itu mungkin produk saya ini ada pesaingnya. Oh, di sana mungkin seperti Abon, harganya lebih murah, ada campurannya. Tetap kita optimis bahwa produk ini pasti nanti ada pasarnya sendiri, dan itu perlu diyakini sama teman-teman. Jadi koreksi diri juga. Iya, betul, nggak boleh menyalahkan, oh itu paling pakai dukun, oh nggak boleh kayak gitu. Nggak ada namanya itu. Apalagi itu. kalau semoga segera pandemi lagi gitu. Oh jangan tidak ada bagus. Iya, karena tadi diceritakan justru profitnya banyak di pandemi loh. Iya, tapi saya yakin, saya harus setiap orang harus punya optimis, dan mindsetnya itu harus positive thinking, seperti itu. Betul. Ya. Dan mental itu yang perlu. Iya, mental yang perlu itu, mental pengusaha itu perlu banget. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Yosi. Nah, di sini ada hal yang menarik apa sih UMKM dari Ibu Nur, yakni dapur Takans. Mungkin dari kemasan atau rasanya, yang khas itu apa? Jadi gini ya, beliau ini memang dari awal sudah istilahnya gandeng ke kita, gandeng ke teman-teman Plut, teman-teman konsultan, itu dari mulai sampai pemilihan kemasannya, bagaimana pemilihan tempat wadahnya, terus habis itu produksinya seperti apa, bahkan sampai tempat produknya atau tempat masaknya seperti apa, itu sudah dari awal. Jadi memang benar yang dikatakan beliau, memang dari awal dari kami juga tahu ya seluk-beluknya ini bahannya seperti apa, rasanya seperti apa. Memang beliau ini benar-benar tanpa menggunakan bahan pengawet ya. Memang beberapa ini kan kalau pengurusan PIRT sama dinas kesehatan pasti diberi kayak penyuluhan tentang keamanan pangan, karena makanan itu sangat riskan ketika dimakan sama orang dan itu tidak mempunyai keamanan pangan, kan pasti akan menimbulkan sesuatu di kemudian hari. Makanya daripada itu kita kebetulan juga dari awal juga sudah mendampingi beliau, teman-teman konsultan juga mendampingi beliau. Memang produknya beliau ini istilahnya kalau sekarang kalau dibilang ngobrol itu produk saya mahal Pak, loh enggak. Kalau dibilang mahal itu kan sekarang relatif. Orang kan ketika dia produknya premium, ketika itu harganya berapa aja, ketika enggak bermasalah atau itu memang enak, karena kalau orang Jawa kan ono rasa ono rupa seperti itu ya. Kalau memang produknya enak dan segala macam dengan HPP seperti itu, memang beliau sudah menghitung dan harganya jatuhnya seperti itu sudah wajar gitu loh. Dan produk ini memang mempunyai kualitas. Kalau produk mempunyai kualitas berapa aja itu ya harganya wajar. Kalau saya pikir seperti itu. Rasanya juga nggak ada campuran. Inovasinya juga terus. Makanya kita dorong ke teman-teman pelaku itu harus terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sekarang kan istilahnya zaman-zaman milenial seperti ini, apa sih yang lagi viral, lagi apa lah itu diikuti. Nah, alhamdulillah lah memang produknya memang kualitas seperti itu. Iya, baik. Ya sih, memang dari kemasan memang seperti sudah 10 tahun usaha ini berdiri gitu ya, padahal juga masih 2 tahun sekian. Apalagi nggak disangka yang punya usaha justru ibu-ibu gitu. Emak-emak. Mama ya, malah justru mama. The power of mama. The power of mama kata Pak Yasi. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, karena kita akan kembali. Sekali lagi dari mengingatkan, jangan lupa follow Instagramnya Averus. Komunitas ini bermanfaat sekali bagi Anda yang ingin belajar atau mengikuti justru ya di tahun 2023 ini untuk komunitas-komunitas UMKM ingin bergabung menjadi komunitas di Averus. Di @averus.or.id atau mungkin ingin mengenal atau mengorder, tadi sudah di-spill juga harganya, @dapur Takans. Dan juga nanti kalau seandainya ingin bertanya-tanya boleh langsung melihat juga Instagramnya Plut Kota Batu. Seperti itu, di YouTube-nya juga ada. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali. Dalam rangka mendorong penguatan peran perempuan di ruang publik, khususnya di sektor ekonomi, kami
Komunitas Averus bekerjasama dengan Kedutaan Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste melaksanakan program Women Economic Development Academy atau yang kita sebut dengan WEDA. Program ini mendidik pelaku-pelaku UKM khususnya perempuan untuk bisa bersama-sama lebih maju dan berkembang melalui peningkatan keterampilan, literasi keuangan dan bisnis, serta pemanfaatan platform digital. Program kami laksanakan secara berkelanjutan kurang lebih 7 bulan. Berbagai training menarik dan menyenangkan kami suguhkan kepada para peserta sebagai sebuah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan dan skill yang dibutuhkan bagi pelaku UKM. Ada training yang menghadirkan expert sesuai dengan tema-tema yang kami usung, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah memberikan pendampingan kepada mereka untuk bisa menerapkan apa yang telah mereka pelajari, telah mereka diskusikan pada forum-forum training yang telah kita berikan kepada mereka. Pendampingan tersebut kami laksanakan dalam bentuk small group learning, yakni kelompok kecil yang berisikan 7-10 orang. Melalui metode tersebut, kami memberikan konsultasi dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, melalui program ini kami berharap para perempuan pelaku UKM dapat mengembangkan diri dan bisnisnya agar mereka dapat berperan secara aktif di ruang-ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Tak terasa pemirsa, Anda memasuki segmen terakhir, segmen 4. Nah, kali ini ya kita akan membahas inti-intinya atau kesimpulan dari semua segmen. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Anda sudah siap? Nah, di sini pengen deh Ibu, pastinya mereka atau mungkin warga Malang Raya atau mungkin sekitarnya gitu ya. Nah, di sini pengen gabung menjadi reseller. Caranya bagaimana, Bu? Bisa, silakan. Kalau mau gabung dengan reseller bisa hubungi ke wa.me 0812 3150 2418. Itu. Untuk menjadi reseller sendiri apakah berbayar minimal berapa? Iya. Untuk harga reseller kami tentukan minimal untuk pembelian kalau yang stik susu itu 20 box. Itu nanti dapat harga reseller sama dengan untuk abonnya juga. Nanti ada spesial rate kalau reseller. Kalau mau repacking monggo juga enggak apa-apa, repacking atau maklun. Mereka mungkin biasanya pakai enggak mau Bu, enggak pakai mau kemasnya Ibu, saya mau maklun. Monggo silakan. Nanti kita bisa bicarakan lewat wa.me 0812 3150 2418. Keren sekali ya, bisa maklun juga loh Iya, ternyata monggo. gitu ya, bisa Iya. dikemas dengan namanya sendiri. Monggo silahkan. Oke, baik. Pak Yosi, di sini kan ada beberapa kegiatan di mana memang kegiatan-kegiatan dari kedinasan ini bertumbuh pesat gitu ya, dari kedinasan kemudian akhirnya UMKM pun juga mengikuti jejak di mana memang semangatnya juga ikut dari kedinasan, kemudian di sini berkembang juga. Termasuk yang Bapak tadi bilang ternyata di kedinasan ada kafe. Nah, kegiatan apa lagi nih Pak ke depannya yang mungkin dikembangkan atau mungkin sekarang sudah dilaksanakan? Ya, jadi yang terbaru di Blut ini mungkin kita juga mau ini ya, istilahnya mengabarkan ke teman-teman baik itu pelaku maupun adik-adik SMK yang mau berwirausaha seperti itu. Di Blut itu ada namanya co-working space. Jadi memang tempat istilahnya seperti di situ konsepnya adalah konsep yang milenial. Jadi orang akan kalau ke situ dikiranya wah ini kok enak sekali kayak di kafe gitu. Karena itu yang pertama kita siapkan tempat untuk teman-teman pelaku untuk temu bisnis ataupun apapun itu di Blut juga bisa dan itu gratis semuanya. Kemudian nanti ke depan juga kita akan bikin inkubator bisnis. Jadi di situ ada kafe yang nanti dikelola oleh teman-teman anak-anak pemuda. Jadi nanti di situ tetapi produknya adalah produknya milik UMKM Kota Batu. Seperti itu. Dan di situ juga kita juga ini lagi kerjasama dengan Brawijaya itu kita punya peralatan namanya mesin freeze dryer. Jadi ini peralatan baru yang dia bisa menggoreng atau memasak buah dan sayur itu tanpa minyak. Itu ada mini lab di Blut juga, ada juga rumah kemasan, ya itu monggo dimanfaatkan karena
memang satu keunggulan di Kota Batu ini alhamdulillah dari seluruh Indonesia itu kita masuk yang dapat program PLUT ini hanya ada 74 PLUT di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi monggo dimanfaatkan bahwa benar-benar Batu ini salah satu istilahnya keuntungan kita mempunyai PLUT bisa dimanfaatkan. Di situ juga ada teman-teman konsultan, di situ juga kita juga istilahnya kolaborasi atau kerjasama dengan teman-teman marketplace. Ya, jadi monggo dimanfaatkan. Atau untuk teman-teman nanti bisa dilihat kegiatan-kegiatan kita nanti di YouTube official PLUT Kota Batu, kemudian atau di IG PLUT Kota Batu. Gitu. Informasi yang saya dapat juga ada nantinya ke depannya itu kerjasama dengan ojek online ya Pak ya? Ya. Oke, untuk memaksimalkan tadi yang sudah kafenya, Ya. kemudian ke depannya Ya. ada anak muda yang menjaga. Banyak sekali memang program-programnya dinas ini ya, di mana memang Kota Batu sendiri memang terkenal dengan kota pariwisatanya. Nah, justru itu boleh banget kalau seandainya rekan-rekan di rumah terinspirasi dari Dapur Takans dan juga Pak Yosi ini. Boleh, ini yang terakhir kalinya Bapak bisa closing statement untuk warga seluruh Indonesia, terutama warga Malang Raya. Ya, jadi bagi pelaku usaha benar yang disampaikan Bu Nur tadi bahwa memang ada ketika kita melakukan usaha itu harus satu fokus, yang keduanya adalah konsisten dan komitmen. Karena usaha tanpa adanya jiwa wirausaha atau mental yang kuat itu pasti tidak akan sukses seperti itu. Karena memang saya belajar dan saya pernah memang mempunyai usaha sendiri meskipun saya sebagai PNS, itu memang ketika kita nggak fokus, tidak punya komitmen dan konsisten pasti akan jatuh. Terus kedua, bagi warga Kota Batu yang ingin memanfaatkan Grab Merchant, itu kita sudah kerjasama dengan Grab Merchant itu di PLUT. Silahkan monggo dimanfaatkan, itu tiap hari mereka teman-teman dari Grab akan berkantor di situ, bisa membuatkan akun di Grab Merchant dan akan membantu jualan online bapak-bapak ibu-ibu usahanya, asal sudah lengkap perizinannya, kualitas produknya juga sudah bagus, kemudian kualitas juga diperhatikan seperti itu. Oke. Kita berbicara terakhir sih Pak, mungkin pemirsa juga pasti ingin tahu untuk perizinan sendiri itu kan banyak ya Pak ya, ada IMB, kemudian ada halal, banyak sekali. Dan itu kira-kira kurang lebih sampai selesai perizinannya itu berbayarnya kira-kira berapa Pak? Ya, itu gini, ngomongin perizinan saya jadi ingat, jadi yang izin dasar untuk istilahnya untuk pengurusan izin-izin yang PERT dan istilahnya PERT, BPOM dan segala macam itu minimal harus punya NIB dulu. Jadi untuk warga yang belum punya NIB bisa ke Mall Pelayanan Publik atau mungkin kalau di sana ribet dan segala macam, monggo juga bisa ke PLUT, kita bantu untuk pembuatannya dan itu gratis semua. Kemudian untuk PERT itu memang kita sudah kerjasama, kita sudah sinergi dengan 3 dinas, yaitu Dinas Perizinan sama Kesehatan, kemudian kita dengan PLUT, kemudian di PERT itu harus memang benar-benar mempunyai istilahnya sudah diberi fasilitasi untuk keamanan pangan sama Dinkes lah itu. Tapi nanti alhamdulillah insya Allah nanti kalau SOP-nya dan itu gratis semua. SOP-nya yang lama itu kan sekitar 3 sampai 6 bulan ya. Yang ini nanti insya Allah dengan sinergi kita bisa dipercepat lagi. Kemudian untuk halal itu nanti 2024 itu harus wajib halal semua. Dan itu halal itu ada 2, halal itu ada self declare yaitu penyataan halal, sama halal yang reguler. Jadi untuk makanan-makanan ringan seperti keripik yang kering itu bisa self declare karena tidak terlalu berbahaya terhadap istilahnya kandungan-kandungan karena kering ya, itu lebih ini bisa self declare. Tapi kalau yang frozen daging kemudian berupa cairan itu harus reguler dan itu mempunyai ada biayanya. Nah itu biayanya dari itu yang ngurusin nanti bisa informasinya, kita lagi gandeng Kemenak untuk istilahnya untuk pengurusan halal yang baik self declare maupun reguler. Kemudian yang mungkin agak setelah itu yang tinggi lagi BPOM itu memang agak ribet karena memang kalau di kita itu hanya memberi rekomendasi, kemudian setelah rekomendasi itu pengurusannya sekarang sudah mulai online semua, jadi sudah online semua, nanti kita bantu. Jadi berkasnya seperti apa yang dikumpulkan, yang penting daftar dulu, nanti bisa ke PLUT, berkonsultasi dengan konsultan, kita bantu. Jadi berkasnya bagaimana, bahkan
layout tempat produksi akan kita bantu penataannya. Seperti dan itu gratis semua kalau dari kami. Itu semua gratis ya. Gratis. Tuh, kecuali yang BPOM Yang itu ya. BPOM sama yang halal yang reguler itu Reguler. berbayar ya. Oke. Kira-kira kurang lebih berapa Pak kalau berbayar gitu? Saya kurang ini ya, kurang begitu paham. Kalau yang halal itu kurang lebih antara 600-an, 600 Sebenarnya sampai murah ya sekitar Pak ya. murah. Cuman memang agak ribet. Iya, pengurusannya itu yang karena memang ada sidang halal lagi, ada segala macam. Kalau BPOM itu agak mahal, Mbak. Karena BPOM itu kalau tidak salah sekitar antara 1,5 sampai 3 jutaan, ya kurang begitu tahu ya, kurang begitu paham karena dia itu ada surveinya juga, jadi berapa kali ke Batu itu terus akhirnya dilihat seperti apa layoutnya. Lah kebetulan kalau menggandeng dengan kita karena konsultan kami yang konsultan produksi itu sudah paham mengenai layout produksi itu, insya Allah paling kalau biasanya tenaga surveyornya itu 2-3 kali, insya Allah 1 kali aja sudah selesai. Cukup ya, Istilahnya wow. cukup itu. Udah banyak sekali sebenarnya ya hal-hal penting yang memang pemirsa harus catat bahwasanya memang untuk melakukan bisnis memang harus ada izin, kalau tidak ini ada pelanggaran hukum juga. Ya, Banyak betul, sekali yang sudah betul. ditutup soalnya Bu ya. Jadi kalau seandainya ada gambaran sekian kayak gitu ya pemirsa termasuk murah, apalagi memang tujuannya untuk bisnis yang kedepannya nanti akan mendapatkan uang juga. Oke, dari Ibu Nur ada tambahan Ibu? Silakan. Saya sedikit aja ya Mbak Denis. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang mau jadi usaha, tetap optimis ya, semangat. Kalau misalnya terjadi seandainya posisi Anda saat yang sudah berusaha ada di posisi bawah, itu enggak usah terlalu ini. Jadi harus Down. semangat ya, nggak usah terlalu down. Anggap aja naik roller coaster. Jadi di saat naik ke atas kita juga jantungan, turun ke bawah juga jantungan, sama aja. Yang penting tetap yang satu tawakal, usaha dan doa, terakhir tawakal lagi. Semangat untuk kita semuanya. Oke, baik ya Bu ya, kayak roller coaster. Iya. Jadi jatuh untuk meloncat. Iya, di atas juga kita jantungan, turun juga jantungan, sama-sama jantungan. Iya, dibuat fun seperti naik roller Iya, coaster katanya iya. Bu Nur. Oke, keren sekali ya. Salah satu pengusaha dari Kota Batu yang juga menjadi anggota Averus dan juga menjadi anggota Diskumda Kota Batu. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya sudah menginspirasi semua seluruh Indonesia termasuk warga Malang Raya. Terima kasih juga Bapak atas waktunya karena Bapak Yosi ini sibuk sekali sebenarnya. Baik pemirsa, itu tadi adalah UMKM dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk para Anda dari mungkin remaja sampai ibu-ibu mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa sekali. Saya Denis Farida beserta kru Atur Kulitan Televisi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.